Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sulawesi Selatan. Kita kenal bahwa Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa besar yang terkandung dalam sejarah umat Islam. Dan hal ini tentunya mengajarkan nilai-nilai keimanan, kesabaran, dan juga nilai ibadah. Hal ini juga sejalan dengan pesantren Lorong Raudah yang terus memaksimalkan nilai-nilai dari Isra Miraj dan memaknai bahkan hingga ke lorong-lorong. Dan untuk itu saya akan berbincang bersama dengan pimpinan dari pesantren Lorong Raudah Indonesia, yaitu Al Ustaz Rahimayau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Ustaz, kita tahu bahwasanya Isra Miraj ini merupakan salah satu peristiwa besar bagi umat Islam. Itu sebenarnya bagaimana, Ustaz? Mengapa Isra Miraj ini dikatakan begitu besar dan juga merupakan peristiwa penting bagi umat Islam? Baik, jadi yang pertama, jauh sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, Rasulullah SAW mengalami masa-masa kesedihan. Ya, ibunya meninggal, ayahnya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya meninggal, istrinya juga Khadijah radhiyallahu anha juga berpulang ke rahmatullah. Dalam keadaan seperti itu Rasulullah SAW berangkat ke Taif, bermaksud mendakwakan Islam, akan tetapi semua orang Taif menolak dakwah Islam, bahkan melempari Rasulullah SAW dengan batu hingga pelipisnya berdarah. Pasca peristiwa itu, tentu kita bisa mengambil hikmah. Salah satu hikmahnya adalah Rasulullah SAW tidak punya pembela lagi, tidak punya harapan ke siapa-siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian datanglah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati berlapis-lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini sangat terkait dengan apa yang telah saya paparkan lebih awal, bahwa Rasulullah tidak punya lagi harapan kepada makhluk, ya, kecuali bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad. Allah itu tempat kita bergantung. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW menerima perintah sholat. Namun sebelumnya Rasulullah SAW diperlihatkan berbagai macam peristiwa, ya, termasuk bertemu dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, ketika bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah melihat bahwa ada seorang laki-laki yang diapit oleh dua kelompok besar, ya, kanan dan kirinya. Ketika dia melihat ke bagian kanan, dia tersenyum. Akan tetapi ketika dia melihat ke sebelah kiri, dia merasa sedih. Ya, kemudian Rasulullah SAW mendapat penjelasan bahwa itulah Nabi Adam alaihissalam. Ya, sebelah kanan itu adalah anak cucu keturunannya yang baik-baik, ya, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang ada di sebelah kiri adalah dari golongan anak-anak dan cucu keturunannya yang menyimpang dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ kan ada pembelajaran, ya, buat kita bahwa kita ini hanya berikhtiar, ya. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah tawakkaltu
Allah la haula wala quwata illa billah. Kita hanya berikhtiar memulai dengan nama Allah, berproses dengan nama Allah, kemudian juga berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam kehidupan kita, jika dalam membina keluarga kita itu, katakanlah kita punya 5 orang anak, ada 4 yang sukses, ada 1 yang gagal. Padahal kelima-limanya kita urus sama, setara cara kita mengurus. Nah, tentu ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sabar menerimanya dengan mengambil pelajaran dari peristiwa Mi'raj ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dalam peristiwa bertemu dengan Nabi Musa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menerima perintah sholat yang 50 waktu itu, kemudian ketika kembali berdialog dengan Nabi Musa mengatakan, ya Rasul, ya Muhammad, ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau menerima perintah 50 salat itu, 50 waktu salat untuk umatmu? Mereka tidak akan sanggup. Umat saya itu besar-besar, kuat-kuat fisiknya, tapi dia tidak mampu. Kau kembali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang-ulang ya. Sampai kemudian diminta 5 waktu sholat. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dia menyampaikan bahwa saya sudah menerima perintah sholat yang 5 waktu. Tetap Nabi Musa mengatakan, umatmu akan keberatan dengan perintah sholat yang 5 waktu itu. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa ini sudah cukup. Ya. Apa hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa itu? Bahwa seorang junior itu memang terkadang harus mendengarkan informasi dari seniornya. Bahwa kita hidup ini harus juga belajar dari sejarah, ya, sebagai perbandingan. Nah, begitupun senior itu atau orang terdahulu kita memberi saran. Jadi dia tidak memprovokasi, ya, tidak memprovokasi, tapi memberi saran-saran dengan memberi argumentasi bahwa umat saya saja yang besar-besar tidak mampu. Nah, itu kan pembelajarannya. Kemudian Rasulullah SAW bertemu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam pertemuan itu Rasulullah sangat terharu karena ternyata Rasulullah ini adalah titisan atau keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita juga di dalam ketika kita sholat dan kita bersalawat di tasyahud akhir, ya, kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya. Maknanya adalah bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ya Allah berikanlah keselamatan kepada Rasulullah dan kepada keluarga Rasulullah. Kama sebagaimana keselamatan yang diberikan kepada Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Rasulullah SAW memohon keberkahan. Ketika kita tahiyat, kita mohon keberkahan untuk Rasulullah. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya. Kama sebagaimana keberkahan yang telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari peristiwa ini tentu kita sudah mendapatkan beberapa poin pembelajaran, ya, bahwa termasuk di dalamnya adalah peristiwa Isra Mi'raj itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengingat keluarga-keluarga kita yang terdahulu, ya, mendoakannya, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekira itu yang bagian pertama. Berarti banyak hikmah yang bisa diambil begitu, yang kira-kira yang bisa diterapkan hingga saat ini, Ustaz. Bagaimana hikmah kemudian maknanya juga sampai kepada kita, generasi-generasi dan juga generasi-generasi yang akan datang, Ustaz, seperti apa itu?
Jadi yang pertama tentu adalah bukan hikmahnya ya. Iya. Jadi yang pertama tentu adalah perintah salat itu adalah perintah wajib. Dan perintah yang sungguh luar biasa. Iya. Karena perintah ini diterima langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW di langit dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan perintah-perintah yang lain. Jadi harus sadari. Jadi umat Islam ini harus sadar bahwa perintah salat ini adalah wajib. Ya. Sungguh adalah perintah yang harus kita taati. Ya, tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Ya, begitu tidak adanya tawar-menawar di dalamnya, orang sakit tidak bisa berdiri, dia boleh duduk sholat dalam keadaan duduk. Ketika dia sakit, duduk pun tidak bisa, maka dia boleh sholat dalam keadaan baring. Kalau sudah tidak bisa, ya tentu dia memberi isyarat. Ketika dia sholat, dia berisyarat. Ini menandakan bahwa betapa tidak bisanya perintah sholat itu kita tinggalkan. Apalagi sepanjang hari ini, tidak ada satupun bentuk dakwah di dunia ini, ya, di dunia ini yang dalam sehari semalam itu berulang-ulang disampaikan. Dari 5 waktu, ya, subuh disampaikan, duhur disampaikan, asar disampaikan, maghrib disampaikan, isya disampaikan. Tidak ada. 1 kali 24 jam. Setiap hari, dari hari ke hari, datang pekan, datang bulan, datang tahun, tidak pernah berhenti. Masya Allah, luar biasa. Ya, azan yang pertama kita diingatkan bahwa umat Islam itu harus optimis. Ini luar biasa ini ajaran sholat ini. Azannya saja mengingatkan kita bahwa bagian pertama itu kita harus melihat bahwa seluruh permasalahan hidup kita ini kecil. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar, yang lain kecil. Ya, Allah itu tempat kita bersandar, Allah itu tempat kita meminta, Allah itu tempat kita memohon. Ya. Nah, jadi umat Islam itu keliru kalau dia menjadi seorang manusia, dia menjadi orang yang pesimis dalam hidupnya. Apalagi kalau sampai skeptis dalam hidupnya, tidak boleh. Umat Islam ini harus benar-benar optimis. Ya. Bahkan sebelum ketika azan itu dikumandangkan di waktu subuh, aktivitas pertama yang dilakukan adalah salat sunat. Salat sunat fajar 2 rakaat yang nilainya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangkan salat sunat saja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apa kira-kira lagi akan membuat kita itu murung pada hari itu, susah pada hari itu, sedih pada hari itu? Tidak ada sesungguhnya. Bahwa sedih itu, susah itu dinamika. Tapi kalau larut dalam kesedihan, kesusahan, pesimis, apalagi skeptis, itu hal yang salah. Keliru besar. Ya. Ya. Kira-kira ada tidak ya makna-makna misalkan dari Masjidil Aqsa, kemudian juga peristiwanya terjadi saat malam itu, apakah ada makna-makna khusus, Ustaz? Ya. Makna diantara yang bisa kita petik bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Ya. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus pergi ke Sidratul Muntaha. Ini menandakan bahwa umat Islam itu perjalanan hidupnya yang paling utama itu adalah bergerak dari masjid ke masjid. Ya, lahirkanlah generasi muda terbaik dari masjid. Lahirkanlah anak-anak muda terbaik dari masjid. Lahirkanlah orang-orang tua terbaik dari masjid. Lahirkanlah pemimpin-pemimpin terbaik dari masjid. Rasulullah SAW itu membina para sahabat di masjid. Ya, dengan Al-Quran, dengan syariat Islam. Ya, sehingga kita kenal dalam sejarah setidaknya ada Khulafaur Rasyidin. Ya, ada para sahabat, ada Abu Bakar Siddiq yang menerima amanah untuk menjadi khalifah yang memimpin umat Islam yang sudah begitu banyak pada waktu itu. Ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali radhiyallahu an. Bahkan generasi yang sudah termasuk garis keturunan dari Umar bin Khattab yang kita kenal juga dalam sejarah bernama Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu dikenal sebagai seorang khalifah yang mampu mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hanya dalam tempo 2,5 tahun memerintah. Ya, apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan? Tarbiyahnya di mana? Pendidikannya di mana? Pendidikannya adalah dari masjid ke masjid. Jadi memang umat Islam hari ini dan seterusnya ya, harus senantiasa sadar untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir.
Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu ada orang yang beriman kepada Allah dan juga yaumil akhir. Nah, itu. Oke, berarti memang peristiwa Isra Miraj ini juga berkaitan dengan keimanan dari masyarakat seperti itu, Ustaz. Benar. Jadi terkait dengan keimanan karena ini adalah perintah. Kemudian yang kedua terkait dengan kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Ya, contohnya begini. Kita datang sholat berjamaah. Kan kita bertemu dengan saudara-saudara muslim kita yang lain dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam status sosial, dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan. Ya. Ini menandakan bahwa ketika kita bertemu begitu kan akhirnya menjadi harmonis. Ya, ketika perintah sholat ingin dilaksanakan, imamnya menghadap jamaah mengatakan luruskan dan rapatkan shaf. Sawu sufufakum fa inna tasbiyatas safi min tamamis shalah. Disuruh kita lurus dan rapat. Ini bermakna bahwa umat Islam ini harus punya kesatuan. Ya, harus bersatu ya dalam hal membangun umat, termasuk membangun bangsa dan negara yang sama-sama ya kita cintai, apalagi kita ini umat Islam adalah orang yang terbanyak jumlahnya di negeri yang sama-sama kita cintai ini ya, 200-an juta umat Islam di Indonesia. Sebagai umat yang besar jumlahnya harus sadar bahwa umat Islam ini adalah khairah umat yang terbaik. Nah, bagaimana umat terbaik itu? Ya, dia harus baik hubungannya secara personal, hubungannya bermasyarakat, hubungannya dengan berbangsa dan bernegara. Harus menjadi contoh, ya, harus menjadi teladan. Ya, ini pesantren lorong. Kalau ada tandanya begini, itu artinya ini masih bagian dari unitnya pesantren. Ya. Nah, di sini di tempat mengaji, sekaligus yang punya rumah yang jadi guru mengajinya. Kalau di pesantren sekarang ada 47 begini. Tapi di lorong ini, di lorong Raudah ini ada 15 tempat begini. Seorang, saya cuma berkah, berkah tidak. Enam, kalau cuma berkah apa? Ada 6. Di dapur 13. Sedangkan di sini itu kalau cuma berkah tidak terbatas orangnya yang pasti mereka bilang oh mau dibawa ke masjid untuk makan untuk yang habis sholat makan yang tinggal. Umumnya kan kita ini pengurus masjid, ya mengundang ustadz ceramah, tapi tidak ada resumenya. Harusnya kan ada pointer-pointer yang dibuat oleh masjid dari hasil ceramah itu. Apalagi sekarang dunia digital sudah semakin canggih, ya bisa direkam, dibuat kopiannya, diedit bagus-bagus. Kira-kira mana yang paling dibutuhkan oleh umat ini dari seluruh pembicaraan disampaikan oleh ustadz yang kadang-kadang juga memang sangat panjang, ya kan bisa dibuat, dipenggal-penggal. Memang masjid juga butuh orang-orang yang menguasai teknologi. Ya, saya kira begitu. Ya, hal ini juga sejalan begitu dengan pesantren Lorong Raudah, gitu Ustaz ya. Alhamdulillah di pesantren kami ini memang pusat kegiatan itu kita tempatkan di Masjid Hubbul Quran. Ya, jadi Masjid Hubbul Quran ini di samping merupakan satu ikon ya di pesantren Lorong, dikarenakan disinilah pusat berbagai kegiatan. Di sini ada anak belajar mengaji, ada remaja yang belajar mengaji, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, bahkan sampai kepada anak-anak, remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak semua menghafal Al-Quran. Ya. Kemudian di sekitar lorong ini semua sarana yang ada di lorong, ya sarana dan prasarana yang ada di lorong itu dimanfaatkan ya untuk kegiatan syiar Islam. Nah, ada kegiatan mengaji, ada pelajaran fikih dan akidah setiap pekan rutin dilaksanakan. Juga ada pembinaan guru-guru mengaji yang kami laksanakan bekerja sama dengan pesantren-pesantren yang memang sudah memiliki nama dan prestasi. Ya.
Berkaitan dengan Isra Mi'raj nanti Ustaz, untuk pesantren Lorong Raudah sendiri, apa hal yang ingin dilakukan untuk memaknai dan juga tidak hanya sekedar merayakannya, tapi juga memaknai dan juga merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Ustaz? Baik. Di pesantren Lorong Raudah Indonesia ini, kami sudah 4 tahun itu membangun kebiasaan yang alhamdulillah sudah menjadi kultur, bahwa 3 bulan sebelum datangnya Ramadan, yakni mulai Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kita sudah berkegiatan menyambut Ramadan. Yang di dalamnya itu ada peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab, ya, pada tanggal 27 Rajab ada peristiwa itu. Jadi ini membuat peristiwa peringatan Isra Mi'raj itu memiliki iringan kegiatan. Ya, ada simaan Al-Qur'an yang dilakukan secara simultan, seperti Ahad yang baru-baru ini. Kegiatan simaan Al-Qur'an 5 juz itu simultan, 10 kelompok, ya, 10 majelis dilaksanakan di lorong ini dan di sekitar lorong ini. Ya, ada kegiatan untuk kita sowan ke ulama, yang meminta nasihat, meminta arahan, juga meminta didoakan. Ya, seperti peristiwa Isra Mi'raj itu, bahwa kita butuhkan nasihat dari orang-orang yang lebih senior dari kita di sini, agar supaya kita dalam menjalankan aktivitas di pesantren ini, aktivitas keumatan, itu benar-benar bisa searah sebagaimana dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Iya, untuk menjaga nilai-nilai tersebut Ustaz, seperti apa? Apalagi kan ini pergeseran zaman, juga apalagi juga mengingat peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang sangat besar. Ada nilai-nilai sholat yang terkandung di dalamnya, itu seperti apa Ustaz untuk menjaganya? Ya, untuk menjaganya, kami di sini itu aktivitas kami selalu kita dekatkan dengan waktu sholat. Jadi misalnya untuk sehari-hari itu proses pembelajaran itu didekatkan dengan waktu sholat, sehingga ketika tiba waktu sholat orang-orang melaksanakan sholat. Dia dari segmen usia apapun juga. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan seperti simaan yang baru-baru berjalan ini, yang dilaksanakan secara simultan 10 kelompok dalam waktu yang bersamaan. Itu ya dilaksanakan mulai jam 8 pagi dan berakhir menjelang duhur, sehingga pasca selesai kegiatan itu bisa langsung melaksanakan sholat. Ya, jadi kegiatan-kegiatan ini kita kaitkan dengan kegiatan-kegiatan sholat di sini. Begitu juga dengan memberi arahan bahwa ketika kita sholat itu banyak hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial kita. Misalnya saf pertama di dalam sholat itu jauh lebih baik dari saf-saf yang selainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat dengan saf yang pertama. Allah mensalawati, maksudnya Allah memberi berkah kepada orang-orang yang berjuang untuk mendapati saf yang pertama. Sementara salawat para malaikat itu adalah malaikat mendoakan berbagai macam kebaikan untuk orang-orang yang berjuang berada di saf yang pertama. Juga diajari bahwa hikmah yang dapat kita petik dengan dorongan, ya, motivasi untuk mengambil saf yang pertama itu, supaya dalam kehidupan kita ini kita terbiasa menjadi orang-orang yang utama. Ya, menjadi orang-orang yang utama dalam kebaikan. Kalau jadi kepala keluarga, menjadi kepala keluarga yang utama, jadi RT yang utama, RW yang utama, apapun tingkatan kedudukan yang dijalani atau dilakoni, harus menjadi orang yang utama, menjadi teladan, menjadi orang-orang yang baik, ya, sebagaimana ajaran-ajaran sholat itu. Begitu juga dengan persatuan. Ya, di setiap kali kita sholat kan kita memberi salam. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini mengisyaratkan bahwa seorang yang sholat itu ketika dia sudah membesarkan Allah, ya, tunduk dan taat kepada Allah, di akhir sholatnya dia harus sadar bahwa ada saudara-saudara muslim saya yang saya doakan, masa ia selesai sholat bertengkar? Ya kan, tidak connect itu yang seperti itu, ya. Nah, untuk Ustaz, bagaimana kepada masyarakat sendiri secara umum Ustaz, tidak hanya dari pesantren Lorong Raudah sendiri, untuk memaknai dan juga refleksi dari peristiwa Isra Mi'raj ini di tengah perkembangan zaman saat ini Ustaz? Ya. Jadi seorang muslim itu tidak akan goyah dengan zaman. Artinya dia akan tetap berpegang teguh kepada akidahnya. Ya, dia akan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat Rasul. Kata Rasulullah SAW, saya tidak meninggalkan apa-apa kepada kalian kecuali Al-Quran dan sunnahku. Nah, umat Islam ini harus berpegang teguh
kepada kedua hal ini, Al-Quran, Sunnah Rasulullah, dan juga ijtihad para ulama yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga kita ini harus menjadikan masjid ini sebagai pusat untuk tarbiyah, pusat untuk belajar bagaimana mengajari umat ini tentang Islam, mengajarkan umat ini tentang nilai-nilai yang ada dalam Islam, sehingga dalam kehidupan kita ini kita tidak hanya solid secara pribadi, tapi juga solid dalam kehidupan sosial kita. Ya, harapannya mungkin Ustaz kepada masyarakat bagaimana memaknai dan terus menjaga nilai-nilai Isra Mi'raj ini, Ustaz. Ya, harapan yang terbesar kepada umat ini yang pertama adalah teruslah belajar, karena dengan ilmu itu kita menjadi faham bahwa harusnya seperti ini, tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau ada tantangan, ya hadapi tantangan itu sebagai bentuk dinamika kehidupan. Nah, yang ketiga adalah istiqomah. Ya, istiqomah di dalam menjalankan syariat agama ini. Wabil khusus tentu pelaksanaan sholat yang 5 waktu. Nah, yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana kita senantiasa menguatkan doa kita. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan nikmat berupa istiqomah dalam menjalankan seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa sekali bagaimana memaknai dan juga menanamkan nilai-nilai Isra Mi'raj ini agar terus terjaga, dan hal ini juga sejalan dengan visi misi dari pesantren Lorong Raudah dengan berbagai program yang dijalankan. Baik, terima kasih Al-Ustaz Rahimayo selaku pimpinan dari pesantren Lorong Raudah Indonesia yang ada di Kota Makassar. Luar biasa sekali perbincangan kita hari ini, dan tentunya mudah-mudahan bisa menjadi refleksi bagi masyarakat umat Islam untuk terus menjaga nilai-nilai dan juga makna dari Isra Mi'raj ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.